Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sport Seven, channelnya para sport lover. Oke, hari ini kita akan membahas tentang timnas Indonesia yang menurut gue sih lumayan luar biasa ya. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara besar ya kan, dengan fans sepak bola yang luar biasa. Dan ada kabar bagus yang luar biasa yang dibawa timnas Indonesia untuk rakyat Indonesia, ya kan? Bagi gue fans Indonesia, menurut gue ini menarik banget karena Indonesia lolos ke ajang Asia ya, di level umur U2, U7, U20, kemudian U7, U23 dan senior, dan itu menarik ya kan. Butuh penantian panjang untuk Indonesia untuk masuk ke level Asia. Kita tahu bahwa selama ini Indonesia selalu terhenti. Gue nggak tahu nih kapan terakhir Indonesia masuk ke Piala Asia, dan setahu gue itu tahun 2007, itu pun jadi tuan rumah. Dan ketika kita lewat jalur kualifikasi itu agak susah ya, karena perkembangan sepak bola Asia yang luar biasa berkembang pesat ya, terutama Asia Timur seperti Jepang dan Korea. Dan menurut gue ini prestasi yang besar bagi Coach Sintayong ya kan, yang selama ini selalu diisukan untuk akan pecat, akan dihakkan, dan dia membuktikan bahwa semua itu berproses. Artinya semua itu nggak ada yang instan. Kita lihat bagaimana level pemain timnas maju dengan begitu pesat ya, dari mulai passing segala macam, apalagi sekarang ada pemain-pemain abroad ya, atau pemain di luar, dan ditambah lagi dengan pemain-pemain naturalisasi yang menurut gue sih tepat ya. Artinya Coach STY tidak asal mengambil naturalisasi seperti yang pernah terjadi sebelumnya, di mana semuanya gagal, artinya tidak sesuai ekspektasi. Dan hari ini mereka memiliki level apa yang biasa, dan menurut gue itu keputusan yang tepat. Dan gue juga akan mendukung apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong ya kan, dan juga Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, yang menurut gue sih beliau memiliki jiwa sepak bola yang luar biasa. Bagaimana beliau bisa mentransformasi ya timnas yang menjadi lebih baik ya kan. Dan gue harap ini akan berlanjut, dan gue berharap sih mungkin bisa mengikuti kualifikasi Piala Dunia dengan baik ya. Untuk timnas selamat ya kan. Kalau kita lihat perjalanan timnas ya kan, mereka tidak mudah. Mereka memiliki fase-fase kelam di mana selalu gagal di Piala Asia, kualifikasi Piala Asia, bahkan di AFF mereka sendiri terpuruk. Terutama kalau nggak salah tahun, gue lupa lagi itu, waktu itu Indonesia benar-benar dipermalukan ya ketika kualifikasi Piala Asia. Dan menurut gue ini perkembangan yang sangat luar biasa. Mereka melalui proses, dan gue yakin bahwa Coach STY pun memiliki filosofi sepak bola yang luar biasa. Kita tahu bahwa negara asal dari Coach STY ini adalah bukan negara abal-abal, dia adalah negara yang boleh dikatakan raja Asia, salah satu raja Asia, yaitu Korea Selatan. Dan gue percaya kan semua proses, semua nggak ada yang instan. Tinggal bagaimana PSSI, masyarakat Indonesia bisa bersikap dewasa melihat proses, jadi nggak ada yang instan. Kita tahu bahwa saat ini target kita adalah masuk ke zona AFC ya kan? Kita belum masuk ke fase berikutnya, mungkin nanti ada target lagi bagaimana lolos fase grup. Dan menurut gue lolos fase grup adalah satu yang luar biasa ya kan, kalau memang terjadi. Tapi kita sebagai orang masyarakat Indonesia harus lebih tahu proses, bahwa proses itu nggak gampang. Artinya memang harus benar-benar dilalui step by step, jadi nggak instan. Kita tahu bahwa Indonesia memang di Asia Tenggara memang boleh dikatakan belum memiliki prestasi, dan Indonesia menjadi salah satu runner up terbanyak di AFF. Tapi itu nggak masalah menurut gue, karena AFC itu levelnya lebih tinggi dibanding AFF, walaupun semua kompetisi itu memiliki kualitas dan kesulitan masing-masing. Dan semoga ini akan menjadi pelajaran bagaimana proses Sintayong dari awal jadi memiliki, akan gue bilang, membangun karakter. Bahwa kita tahu bahwa Korea itu terkenal dengan karakter disiplin ya, disiplin dalam hal apapun. Nah, Coach ST ini pengen menerapkan di level timnas, dan menurutku itu bagus. Dan menurut lo yang nggak suka sama Coach ST, ya lo harus belajar dan bagaimana menghargai transformasi daripada Coach ST dari membangun timnas. Dan kita tahu bahwa bangun timnas itu nggak kayak apa ya, nggak kayak kita nyalain api gitu kan, nyalain api pakai kompor gas cepat gitu, tapi nggak ada, atau nggak kayak kita makan cabai. Dan kita lihat sekarang ya. Dan untuk gue ya, mungkin ada satu lagi event yang menurut gue sih ya bagus sih ya untuk timnas, itu ya World Cup under 17 di bawah 17 tahun. Itu bagus buat pengalaman, mengasah, dan kita tidak perlu muluk-muluk harus bagus, tetapi minimal. Dan gue bilang ini menarik, dan ketika orang meremehkan ini sesuatu yang gue bilang ini stupid, gue bilang ya.
Dan gue harap sih event World Cup 17 tahun under 17 ini akan menjadi pelajaran berharga buat anak-anak Indonesia nih yang akan mengenyam sepak bola ke yang lebih tinggi. Dan gue harap sih mereka memiliki pelajarannya. Kita kemenangan itu memang penting, tapi lebih pentingnya adalah bagaimana proses kemenangan itu. Jadi yang kita harapkan adalah membangun karakter, kan, bagaimana kita menghadapi tim-tim dengan level dunia, ya kan, seperti Peru, Ekuador. Mereka bukan tim biasa, mereka pemain-pemain atau tim-tim dari Amerika Latin yang luar biasa. Dan gua harap Indonesia bisa belajar. Menang kalah itu bagi gue nggak masalah, yang penting mereka bisa mengambil pelajaran dan mereka bisa menambah wawasan dan bisa membuat mereka menjadi lebih baik. Dan untuk Pak Erick Thohir, selamat, kepemimpinan Anda itu luar biasa, ya kan, menghadirkan inovasi-inovasi yang luar biasa. Dan untuk Coach Taeyong juga luar biasa menurut gue, dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Oke, balik lagi ke timnas, ya kan. Timnas akan menghadapi beberapa agenda, dan gue harap sih agenda itu berjalan mulus, ya kan. Kita tidak berharap banyak, kita tidak terlalu tinggi, kita memang berharap bahwa, dan gue harap sih mereka bisa mengambil pelajaran minimal. Mereka lolos ke fase knockout itu luar biasa menurut gue, karena fase kualifikasi fase grup itu sangat sulit ya, apalagi tim-timnya kan boleh dikatakan orang yang sudah mengalami qualified ya, udah melewati kualifikasi. Nanti mereka sudah diasah kemampuannya, ya kan, apalagi mental mereka luar biasa. Dan gue berharap Indonesia bisa ambil pelajaran nih, dan gue doa yang baik. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan tentang timnas, dan mudah-mudahan Pak Erick Thohir, Pak Coach Sintayong, dan semua jajarannya itu bisa bekerja maksimal dan menjadi baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sport Lover, channelnya Sport Lover.